Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga pada hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini seperti biasanya. Nah, pertemuan hari ini adalah mendiskusikan tentang topik baru. Ya, sebelumnya fluida dinamis dan kita lanjut kepada topiknya suhu dan kalor. Nah, pemberian video yang Bapak sering berikan ini adalah agar kamu juga belajar di rumah, membaca dan mencari informasi-informasi tentang materi ini. Ya, sementara video yang Bapak berikan mungkin singkat atau mungkin kita bisa diskusikan. Baiklah, apa-apa saja yang akan dipelajari pada suhu dan kalor ini. Tentunya yang pertama adalah suhu, ya. Kemudian yang kedua tentang pemuaian. Berikutnya yang ketiga tentang kalor, ya. Kemudian keempat, ya, kehantaran kalor. Dan mungkin ada juga tambahan asas Black. Nah, pada hari ini pembahasan kita atau diskusi kita mencapai pemuaian, ya, suhu dan pemuaian. Dan berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Nah, apa itu suhu? Nah, di sini juga kamu sudah tadi lihat apa itu pengertian suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Cara mengukurnya kamu semua sudah tahu, ya. Mungkin kalau jenis-jenis lain bagaimana mengukur suhu itu, ya kita harus mencari informasi dari beberapa buku, ya. Ada jenisnya termometer, raksa. Nah, apa itu termometer? Kamu sudah tahu itu, ya, apa itu termometer? Alat untuk mengukur suhu atau temperatur. Nah, lanjut kita kepada jenis-jenis skala pada pengukuran suhu. Itu ada skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin dan Fahrenheit, ya. Nah, di sini yang umum Fahrenheit ini jarang, ya. Yang selalu adalah Celsius sampai ke Kelvin. Nah, yang kami ingat adalah titik bawah dan titik atas. Dalam Celsius di bawah itu adalah air, ya. Es mulai mencair atau air mulai membeku. Suhu 100 air mendidih. Nah, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin tentu memakai jenis zat yang berbeda. Nah, untuk kalibrasi pembuatan termometer itu bisa kita lihatlah nanti dari informasi buku-buku yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana menghubung-hubungkan skala, dan ini memang harus kami ingat, ya, bagaimana caranya. Contoh Celsius ke Fahrenheit. Nah, di sini kita lihat 100 ini adalah jumlah skala pada Celsius dari angka 100 sampai ada dari angka 0 sampai 100. Sementara Fahrenheit dari 32 sampai 212 itu selisihnya 180. Nah, sehingga bisa kita peroleh hubungan, ya, antara Celsius dan Fahrenheit. Kenapa di sini kurang 32? Ya, dikarenakan pada suhu 0, ya, setara dengan 32. Maka di sini dibuat F kurang 32 biar setara dengan Celsius. Nanti kita akan perlu hubungan sehingga kita bisa mencari berapa besar suhu tertentu bila diketahui suhu pada skala tertentu juga. Nah, berikutnya nanti kamu kerjakan soal nanti yang saya informasikan dari video ini. Kemudian gejala ini kita bisa lihat pada pengaruh suhu adalah pemuaian. Ini memang tidak terlepas daripada pengaruh suhu. Setiap semua benda yang ada di bumi seperti zat padat, zat cair maupun gas, ya, pasti akan mengalami yang namanya pemuaian. Pertambahan panjang, luas atau volume ataupun pemendekan. Ya, ini juga bergantung kepada suhu. Seperti gambar yang kamu lihat di sini. Ya. Nah, jadi di sini tinjauannya pertama padat. Zat padat itu bisa mengalami namanya pemuaian panjang, ya, kemudian pemuaian luas, dan juga akan mengalami pemuaian volume. Nah, ini kamu mendapat persamaan yang
baru ya, ataupun di SMP juga sudah pernah kamu lihat ini. Di sini menguraikan bagaimana perumusan pertambahan panjang, dan juga ada suatu besaran terkait di sini. Alfa, apanya? Alfa ini adalah koefisien konduktivitas termal ya. Ini bergantung kepada jenis daripada bahannya. Ini bila berbentuk panjang seperti rel kereta api. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk luas seperti kaca? Ya, jadi kalau bentuk luas dia juga, bila terkena ya suhu yang jauh lebih tinggi ya, akan mengalami juga namanya pertambahan luas. Nah, di sini koefisiennya bukan alfa tapi beta, nah, disebut sebagai koefisien muai luas. Berikutnya benda padat juga mengalami pemuaian volume. Ya, pemuaian volume seperti ini, bila dipanaskan dia akan bertambah besar. Ya, di sini koefisiennya adalah gamma, koefisien muai volume. Nah, bila disetarakan dia sama dengan 3 kali alfa. Nah, contohnya kan pemuaian volume ini bisa kita lihat pada air ya. Pada air bila suhu meningkat, maka ya kenaikan aja cair seperti pada termometer air raksa. Nah, berikutnya zat cair juga mengalami pemuaian ya, begitu juga zat gas juga mengalami pemuaian. Baik nak, singkat ya penjelasan Bapak tentang pertemuan kita hari ini ya, dan kamu kerjakanlah di buku dari buku Brilian ya, halaman 65 dan halaman 66, halaman 65 nomor 5 dan 6, halaman 66, 13, 14, 15. Ini merupakan soal pilihan berganda dari buku Brilian ya, dan buatkanlah penyelesaiannya. Baik ya, Bapak tunggu di GC.